Hai semua, selamat datang kembali di channel YouTube Sekolah Kehidupan. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang anak yang penasaran dengan kepompong. Namun, rasa penasarannya itu berujung petaka. Bagaimana kisah akhirnya? Adakah pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah ini? Mari simak selengkapnya. Di sebuah desa yang hijau dan damai, hiduplah seorang anak kecil bernama Budi. Budi adalah anak yang sangat menyukai alam. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya menjelajahi kebun-kebun, hutan kecil, dan ladang-ladang di sekitar desanya. Dia sangat menikmati menyaksikan kehidupan di sekelilingnya, mulai dari burung-burung yang berkicau riang hingga serangga kecil yang merayap di tanah. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan di taman belakang rumahnya, Budi menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kepompong kecil tergantung di dahan pohon. Kepompong itu terlihat begitu menarik bagi Budi. Warna kecoklatan dan tekstur halusnya membuat Budi penasaran. Ia tahu bahwa di dalam kepompong itu terdapat seekor ulat yang sedang berubah menjadi kupu-kupu. Setiap hari, Budi mengamati kepompong itu dengan penuh antusiasme, menunggu saat ketika kupu-kupu yang indah akan keluar dan terbang bebas ke udara. Beberapa hari kemudian, Budi melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah lubang kecil di kepompong itu, dan Budi bisa melihat ada gerakan di dalamnya. Dia melihat kupu-kupu kecil berusaha keras untuk keluar dari kepompongnya. Sayap kupu-kupu itu tampak berkerut dan tubuhnya terlihat sangat lemah. Budi merasa iba melihat kupu-kupu yang tampak kesulitan dan tampaknya terjebak. Ia berpikir bahwa kupu-kupu itu pasti kesulitan keluar dan mungkin tidak akan bisa melakukannya sendiri. Dalam benaknya, Budi hanya ingin membantu. Dengan penuh niat baik, Budi memutuskan untuk melakukan sesuatu. Ia berlari ke dalam rumah, mengambil gunting kecil, dan kembali ke pompong tersebut. Dengan hati-hati, Budi mulai memotong lubang kecil di kepompong itu agar lebih besar, sehingga kupu-kupu bisa keluar dengan lebih mudah. Ketika Budi selesai memotong, kupu-kupu itu pun berhasil keluar. Namun, alih-alih terbang ke bunga-bunga di taman, kupu-kupu itu tampak tak bisa bergerak dengan lincah. Sayapnya masih berkerut, tubuhnya masih gembung, dan meskipun Budi menunggu dengan sabar, kupu-kupu itu tidak kunjung terbang. Hari demi hari berlalu, dan Budi terus mengamati kupu-kupu itu. Ia merasa sedih melihatnya hanya bisa merangkak di tanah, tanpa kemampuan untuk terbang. Budi mulai bertanya-tanya, apa yang salah? Dia berharap kupu-kupu itu akan segera mengembangkan sayapnya dan terbang. Tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak, tidak pernah mencapai kebebasan yang seharusnya dimiliki. Tidak lama setelah itu, Budi berbicara kepada kakeknya tentang apa yang terjadi. Kakeknya adalah seorang yang bijak dan sering memberikan nasihat yang penuh makna. Setelah mendengar cerita Budi, sang kakek tersenyum penuh pengertian. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya perjuangan kupu-kupu untuk keluar dari kepompong adalah bagian penting dari proses metamorfosisnya. Kakek berkata, kupu-kupu perlu berjuang melalui lubang kecil itu karena saat itulah cairan dari tubuhnya dipompa ke dalam sayapnya. Tanpa perjuangan itu, sayapnya tidak akan bisa berkembang dengan baik, dan ia tidak akan pernah bisa terbang. Budi terdiam merenungkan apa yang baru saja dikatakan kakeknya. Dia menyadari bahwa niat baiknya untuk membantu justru menghalangi kupu-kupu itu mencapai potensi penuhnya. Dengan memotong kepompong, Budi menghilangkan kesempatan baik bagi kupu-kupu untuk memperkuat sayapnya melalui perjuangan. Budi belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga hari itu. Kadang-kadang niat baik kita untuk membantu orang lain bisa jadi malah merugikan mereka jika kita menghalangi mereka
untuk menghadapi tantangan yang diperlukan untuk tumbuh. Dalam hidup, setiap orang memiliki perjuangan masing-masing, dan melalui perjuangan itulah kita menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama, perjuangan adalah membentuk kekuatan. Setiap perjuangan dalam hidup kita berfungsi untuk memperkuat kita, seperti kupu-kupu yang membutuhkan perjuangan untuk keluar dari kepompong agar bisa terbang. Kita juga membutuhkan tantangan untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua, niat baik tidak selalu menghasilkan hasil yang baik. Meskipun niat Budi untuk membantu kupu-kupu itu baik, tindakan tersebut justru merugikan kupu-kupu itu. Kadang-kadang kita perlu membiarkan orang lain menghadapi tantangan mereka sendiri agar mereka bisa belajar dan tumbuh. Yang ketiga, kebebasan memerlukan pengorbanan. Kupu-kupu harus berjuang untuk mencapai kebebasannya. Begitu juga dalam hidup. Untuk mencapai tujuan besar, kita seringkali harus melalui pengorbanan dan kerja keras. Yang keempat, tantangan adalah bagian dari proses pembelajaran. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah bagian penting dari proses pembelajaran. Jika kita melewati tantangan ini, kita akan menjadi individu yang lebih kuat dan lebih tangguh. Yang terakhir, pentingnya kesabaran dalam proses. Dalam kehidupan, kita harus belajar bersabar dan memahami bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Mengintervensi terlalu cepat bisa mengganggu perkembangan alami dan potensi seseorang. Demikian kisah kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.